Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin mendalami. Jadi ini masukan ya kan. Ini kan kita baru menerima masukan, teman-teman. Proses ini masih kita juga akan memanggil ahli-ahli lain ya. Jadi kita ini forumnya lebih ke diskusi aja dulu ya. Masing-masing 3 menit ya. Kalau pengen ngomong semua sih bisa aja. Ya, yuk. Silakan Pak Gus Falah, PDI Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 3, yang saya hormati sahabat-sahabat Komisi 3, kemudian Kepala Badan Keahlian DPR RI Pak Wahyu, Prof. Hipnu dan juga Prof. Maradona yang hadir secara online. Tentunya saya mengucapkan minal aizin wal faizin terlebih dahulu atas segala khilaf dan salah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hipnu dan Pak Maradona bahwasanya memang ada 2, yaitu non CB dan CB. Tapi kita ini kan juga ingin memahami tentunya yang pas buat kita itu yang mana. Karena kalau toh itu kita menggunakan sistem perampasan aset tanpa ada proses pemidanaan, ini secara hukum pidata kita kan menganut sistem pembuktian terbatas. Sedang kalau kita berkaca di Malaysia, kalau ada pejabat di profiling kemudian terlihat hartanya tidak wajar dan sebagainya, di sana kalau nggak salah MACC ya, itu mereka langsung melakukan pemanggilan dan ketika harta tidak wajar mereka bisa langsung memanggil dan melakukan perampasan. Nah, ini juga perlu diberikan penjelasan kepada kita. Tadi juga sempat Pak Ibnu mengatakan perlu lex spesialis. Yang kedua, perkembangan penegakan hukum menyangkut perampasan aset itu dengan proses pemidanaan itu bisa dilakukan oleh KPK, bisa dilakukan oleh Polri, bisa dilakukan oleh kejaksaan. Tapi kita harus paham bahwasanya database LHKPN itu hanya KPK yang mempunyai. Nah, saya juga butuh penjelasan atas hal ini, Pak Hipnu dan Pak Maradona. Yang ketiga, perampasan aset itu pasti tindakannya adalah pelacakan aset. Bagaimana kemudian pola kerja dari pelacakan aset dari aset yang disamarkan atau sampai dialihkan secara hukum ke pihak ketiga, tentu kita paham ada adagium hukum perlindungan hukum pembeli dan beritikat baik bona fide purchaser. Karena pengalaman kasus BLBI, Asabri dan EKTP, kita tidak dapat memulihkan atau mengembalikan aset. Kami pun juga membutuhkan penjelasan biar kita juga mendapatkan pencerahan dari Prof. Hipnu dan Prof. Maradona. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golkar, jawab Pak Tandra. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan yang saya hormati, Prof. Bayu, Prof. Hipnu, dan Dr. Maradona yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Saya ingin terus terang langsung pada persoalan ini. Prof. Hipnu sama Prof. Maradona, saya melihat ada 2 hal yang penting. Satu, penegakan hukum, undang-undang, apapun yang ada di kita seharusnya langsung bertumpu atau berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar jelas menjamin kepemilikan. Itu dulu. Sehingga
apabila undang-undang yang dibawa kemudian itu kalau langsung ya, kalau kita bicara non confession based yang standar pembuktiannya beyond the reasonable doubt itu kemudian hanya probability saja, praduga saja, tentu ini kan cenderung merampas hak asasi, ya kan gitu. Yang kedua, saya melihat bahwa kita di dalam hukum itu kan ada prinsip hukum yang namanya contrarius actus, suatu tindakan yang berimbang. Jikalau negara menuduh seseorang merampas, mendapatkan harta benda berlebihan, tentu kan negara harus membuktikan. Tetapi kemudian secara kebalikannya, ada yang namanya pembalikan beban pembuktian. Ya, toh? Tetapi ujung muara itu kan in personam. Ini berbanding lurus dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, Pak. Orang itu tidak dapat dinyatakan bersalah, ya kan? Kecuali atas kekuatan putusan pengadilan. Nah, di dalam praktek, Pak, di dalam praktek kita melihat terjadi berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan, ya kan? Ya, orang dirampas, disita. Putusan pengadilan sekalipun sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan, masih tetap nggak dikembalikan. Maka di dalam KUHP yang baru sudah kita tegaskan, begitu selesai jangka waktu tertentu wajib dikembalikan. Ya, bagi saya penegakan hukum apapun yang melanggar hak asasi menurut saya tidak benar. Itu dulu, Pak. Yang berikut saya melihat begini. Kita gunakan kata perampasan, kemudian ada yang namanya penyitaan, dan yang ketiga menyatakan pemulihan. Ini kan ada gradasi tertentu, Pak. Kalau di dalam perkara pidana, ya harus didahului dengan sita dulu kan. Kalau perampasan sudah selesai vonis. Tetapi kemudian pemulihan aset, kita harus memberikan fungsi, memberikan definisi, memberikan batasan apa yang dimaksud dengan pemulihan aset. Kalau saya mendengar uraian dari Pak Maradona, beliau lebih cenderung mengatakan bahwa mestinya harus ada putusan pengadilan dulu, ya kan, Pak? Nah, kalau Bapak kebetulan hadir di sini, apa pendapatnya, Pak? Ya kan? Berikan kepada kami masukannya. Sebab begini, Pak, saya tidak anti untuk pemulihan kerugian keuangan negara, Pak. Saya tidak anti. Saya mendukung negara untuk bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara. Saya pernah menjadi anggota tim, Pak, untuk membahas kasus Garuda, Pak. Ya, orang Inggris, dia yang bersalah loh. Dia yang menyogok direktur utama kita. Begitu lembaga anti suap itu mengetahui, dia ngaku bersalah, Pak. Kembalikan uang nggak dihukum. Tetapi uang yang mestinya merupakan ya milik bangsa ini nggak kembali ke kita, Pak. Maka kita mestinya harus hati-hati. Direkturnya udah dihukum, kerugian negara yang menjadi hak bangsa kita tidak dikembalikan pada kita. Nah, disinilah, Pak, kita mesti harus hati-hati. Jangan sampai kita nih hanya menjadi bangsa yang menjadi agennya orang lain aja. PBB mengatakan ya harus Anda punya ini undang-undang pemulihan aset, ya. Tapi kemudian di tengah jalan kita tidak bisa bekerja apa-apa. Tetap aja kalau terjadi perkara sogok menyogok, mereka yang nyogok pejabat kita, setelah ketahuan ngaku tidak dihukum, Pak. Uang juga nggak kembali ke kita, Pak. Garuda itu, Pak, berapa banyak yang nggak kembali ke kita. Saya rasa gitu masukannya. Terima kasih. Oke, berikutnya Gerindra. Saya ingatkan 3 menit ya. 3 menit paling lama, Pak Bimantoro. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, para narasumber. Saya
di sini tertarik sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Ibnu mengenai perbedaan antara prinsip fundamental dan juga penyitaan tradisional, Prof. Prof membahas di sini masalah NCB yang memang menurut saya ini bisa menjadi terobosan juga, karena yang hari ini terjadi banyak permasalahan dalam penyitaan, dalam tindak pidana korupsi itu salah satunya tidak adanya batasan antara perlindungan hak daripada tersangka ataupun terdakwa dengan asal-usul tindak pidana. Nah, ini yang menjadi menarik untuk saya. Di sini Prof menuliskan bahwa yang paling inti kalau saya lihat yaitu adanya fokusnya adalah pada asal-usul ilegal. Saya ingin menanyakan ilegalnya ini kita harus mengacunya kemana, Prof? Apakah itu ke pidana awal atau seperti apa daripada aset ini? Bukan kesalahan individu. Nah, ini lebih menarik lagi. Jadi antara ilegal dan kesalahan individu, mengatasi aktivitas kriminal sebagai dasar hukum. Nah, di sini yang buat saya menarik yaitu asal usul ilegal ini dan kesalahan individu. Apakah Prof memandang sejauh ini berjalan penerapan daripada proses penyitaan yang berlangsung saat ini masih mengacu pada prinsip-prinsip penyitaan tradisional itu tentang asal usulnya yang belum jelas dan juga diarahkan kepada kesalahan individu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun menarik juga mengenai kepastian daripada penyitaan harta sebanding dengan akibat kriminalitasnya. Saya minta dijabarkan secara jelas, Prof, agar bisa menjadi masukan kita bahwa bagaimana batasan antara hak asasi manusia dengan dugaan pidana asal daripada tipikor ini sendiri. Terima kasih, Prof. Berikutnya Nasdem, Pak Mahfud. Ya Pak ya. Terima kasih Ketua. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Ibnu dan juga Badan Keahlian dan Pak Maradona yang di Surabaya. Saya melihat tadi disampaikan bahwa prinsip perampasan aset itu adalah pengembalian keuangan negara dari hasil suatu kejahatan. Kejahatan ini tentunya harus dibuktikan dulu. Harus dibuktikan dulu pidananya. Tidak seperti yang disampaikan Prof. Ibnu, tidak karena orang tidak seimbang kehidupannya dari yang pegawai biasa tapi kok glamor kehidupannya. Itu yang tidak boleh harus. Tapi lain mungkin Pak, dari kacamata Prof, dari kacamata orang pajak sangat berbeda. Pasti akan juga ditelisik itu dari mana kamu dapatkan. Itu kalau dari sisi pajak. Tetapi kita bicara tentang perampasan aset, saya senang apa yang disampaikan masukan-masukan pada hari ini yang disampaikan Prof. Maradona banyak hal tentang prinsip-prinsip due process of law. Negara tidak boleh merampas harta hanya bermodalkan kecurigaan dan atau surat perintah instansi. Nah, terus kemudian tindakan penyitaan harus sebanding dengan dugaan kejahatan. Ini adalah suatu masukan-masukan yang baik untuk nantinya kita jadikan bahan segera untuk dilakukan rumusan-rumusan untuk terbentuknya undang-undang aset ini. Jadi negara tidak boleh sewenang-wenang melakukan penyitaan tanpa didahului dengan pidana yang dapat kita buktikan. Kenyataan pada di era sekarang ini Pak, banyak yang dilakukan oleh yang sudah dilakukan lebih dulu Pak. Perampasan aset, penyitaan dan perampasan aset, bahkan melebihi dari jumlah yang dia lakukan kejahatan. Kasus mungkin tambang, kasus mungkin juga sawit yang begitu banyaknya dilakukan penyitaan dengan hitungan kerugian nggak tahu dari mana ngitungnya, tetapi semuanya harta yang dimiliki mungkin dia berusaha mulai umur 30-40, tapi umur mungkin 25 juga ikut kerampas ke bawah semua. Ini fakta yang ada
terjadi pada saat sekarang. Saya sangat sependapat masukan-masukan ini untuk nantinya kita bahas bersama, Prof. Mungkin juga masih banyak masukan dari ahli-ahli yang lain. Saya rasa ini aja dari Nasdem, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya PKB, Pak Hasbiallah. Terima kasih pimpinan dan juga para narasumber, Pak Ibnu dan Pak Maradona, para anggota yang saya hormati. Langsung saja Pak, karena waktunya 3 menit. Saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh Dr. Ibnu tadi, bahwa pengambilan aset itu tanpa hukum pidananya dulu. Ini sesuai, memang agak kontradiksi apa yang Bapak sampaikan dari awal. Bapak mengatakan bahwa zaman era kepemimpinan Gus Dur pada waktu itu pembuktian terbalik. Yang saya pahami pada waktu itu, Pak, pembuktian terbalik itu kita akan mengembalikan uang itu, aset itu, kalau memang tidak terbukti. Nah itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak supaya aset kita tidak hilang, tapi aset negara ini tidak hilang, kembali dan utuh dalam artian? Karena kan kalau kita melihat undang-undang yang ada, bahwa pengembalian aset saat ini negara hanya 20% yang Bapak sampaikan. Kan ironis Pak, 80% itu hilang. Nah, solusinya bagaimana? Dan yang kedua, kita bukan tidak percaya dengan APH yang ada, Pak. Diakui atau tidak diakui hari ini, negara kita, hukum kita bukan seperti Belanda, Pak. Belum kuat, dalam artian APH kita ini belum kuat seperti mereka. Ada yang kita takutkan, misalnya motif politik, ini penyalahgunaan seperti ini yang kita takutkan, atau ada motif-motif yang lain. Nah, cara pencegahannya ini bagaimana, Pak? Kita, maksud saya, tidak hanya fokus untuk merampas aset, tapi di APH-nya juga harus kita pagari dengan hukum yang lebih menjaga untuk semuanya. Saya sangat setuju bahwa tidak ada penjoliman di sini. Dan juga menurut saya apa yang pernah diutarakan dulu pada tahun 2000 oleh pada zaman era Gus Dur itu masih relevan, Pak. Karena kalau Bapak mengatakan itu suudzon, sekarang juga suudzon juga. Sebab kan belum ada pidana, Pak. Kan seperti itu, Pak. Nah, bagaimana jalan keluarnya supaya ini saya minta pandangan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasbiallah. Selanjutnya dari PKS Pak Adang Darjatun. Kami silakan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3. Terima kasih Profesor Ibnu, Pak Maradona dan Badan Keahlian. Yang pasti saya ingin menyampaikan apresiasi ya, masukan-masukannya membuka wawasan kita semakin luas. Tapi saya mohon kepada Prof. Ibnu, yang menarik bagaimana reformulasi yang sesuai harapan. Ini hanya untuk saya lebih kepada pribadi, Pak ya. Memperhatikan dengan seksama bahwa undang-undang perampasan aset ini merupakan objek pidana sekaligus perdata dalam penyelesaiannya. Saya ingin kedalaman daripada penjelasan ini, reformasi ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Adang. Selanjutnya dari Partai Fraksi Amanat Nasional, Pak Suding Amulian. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, para narasumber terkait masalah undang-undang perampasan aset yang saya hormati. Saya kira semangat kita sama ya, untuk melakukan pemulihan terhadap
kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana ekonomi atau kan korupsi. Dalam berbagai undang-undang, ya, undang-undang tindak pidana korupsi misalnya, ataukah undang-undang di bidang undang-undang sektoral lain yang terkait masalah tindak pidana ekonomi ini juga sudah banyak diatur, ya, terkait masalah pemulihan aset. Bahkan dalam hukum acara kita yang baru, ya, kita kenal juga dengan sistem DPA, Different Prosecution Agreement. Nah, tentunya memang harus ada suatu kejelasan dan batasan yang jelas terkait masalah undang-undang perampasan aset. Agar apa? Agar dalam prosesnya nanti itu tidak terjadi abuse. Ya. Yang paling kita khawatirkan ketika kita memberikan kewenangan yang begitu besar, ya, terhadap suatu institusi, maka itu akan berpotensi untuk adanya penyalahgunaan kekuasaan di situ. Nah, untuk itu saya sedikit agak cenderung, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Maradona tadi, ya, bahwa non conventional base itu tetap pada due process of law, ya kan begitu. Artinya tidak ada suatu proses yang dilakukan tanpa melalui suatu proses hukum secara adil. Artinya ketika tadi narasumber di awal mengatakan bahwa ini ada kewenangan untuk dilakukan perampasan aset sedemikian rupa, lalu kemudian dalam prosesnya itu bisa dikembalikan ketika tidak terbukti dan sebagainya. Nah, inilah potensi akan munculnya kesewenang-wenangan di situ, akan munculnya abuse of power di situ. Nah, ini yang menurut saya perlu memang ada kehati-hatian seperti yang disampaikan oleh Pak Tanra tadi. Ya, memang juga harus ada kejelasan nomenklatur perampasan, pemulihan ataukah penyitaan. Ini harus. Karena memang di balik kemarin pembahasan ini memang juga jadi bahan perdebatan, ya, tentang nomenklatur ini. Karena ketika yang di publik ini kan seakan-akan persepsi itu ketika perampasan aset semua dirampas gitu loh, untuk melakukan pemulihan. Tapi kan ada potensi juga ada penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang ada di situ oleh aparat penegak hukum. Yang kita juga tahu kondisi aparat penegak hukum kita saat ini, ya seperti yang Bapak lihatlah kondisi saat ini. Nah, ini juga memang perlu ada pembenahan menurut saya, ya. Kalau di pasal 54 seperti tadi disinggung oleh Pak Maradona tadi, ya, UNCIC, ya, memang dimungkinkan adanya suatu perampasan tanpa melalui suatu proses pidana manakala, ya, pelaku tindak pidana yang dituntut itu meninggal dunia, melarikan diri dan sebagainya. Artinya dalam rangka untuk pemulihan aset akibat kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini yang menurut saya minta pandangan sekali lagi, ya, pandangan para narasumber ini agar betul-betul ada batasan sehingga dalam prosesnya nanti itu tidak ada pelanggaran hak asasi, tidak ada pelanggaran, ya, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang ada di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suding. Yang selanjutnya dari Partai Demokrat kami persilakan Pak Beni Kaharman. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua, Pak narasumber yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penajaman dari ahli, supaya kami tidak salah dalam membuat undang-undang ini. Kami termasuk
kelompok yang menghendaki adanya undang-undang perampasan aset. Tetapi maksud dan tujuannya tidak sama dengan apa yang difahami oleh sebagian masyarakat selama ini. Ada kesan undang-undang perampasan aset ini dibutuhkan supaya aparat penegak hukum bisa dengan gampang merampas aset-aset hasil tindak pidana ataupun aset-aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kalau ini pemahamannya, menurut saya kita misleading. Saya rasa bukan itu yang kita maksudkan. Latar belakang undang-undang perampasan aset ini sebetulnya kita untuk konteks kita membutuhkan ini karena ada ketidakjelasan, sebab ada ketidakpastian, ada kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aset-aset hasil tindak pidana korupsi atau aset-aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum, dan juga untuk melindungi hak-hak asasi supaya aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang, tidak abuse kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum. Nah, ini penting menurut saya bagi narasumber dan untuk kita sekalian, supaya kita jangan sampai undang-undang ini memberikan ketidakpastian, tidak memberikan solusi atas problem hukum yang kita hadapi. Ya, oleh sebab itu harus ada di dalam draft yang disiapkan oleh Badan Keahlian, itu memang sudah ada, tetapi saya ingin mendapatkan penjelasan, pemahaman para narasumber mengenai aset-aset yang dirampas itu apa saja dalam konteks ini. Sebab di dalam konteks penegakan hukum selama ini APH ya, bahasanya kan jelas di dalam KUHAP, disita, diblokir, dirampas untuk negara. Tapi dirampasnya ini nggak jelas. Di Kejaksaan Agung sekarang ini kan ada Badan Aset Pemulihan, Badan Pemulihan Aset di sana, bukan Badan Perampasan Aset, Badan Pemulihan Aset. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, undang-undang perampasan aset ini dimaksudkan supaya membuat jelas yang tidak jelas ini. Tata kelola aset-aset yang selama ini diblokir, dirampas oleh aparat penegak hukum itu seperti apa? Apakah aset-asetnya harus dijual atau dikelola? Kan lalu apa efeknya, apa dampaknya? Tentu tidak semua aset itu bisa di aset milik terpidana misalnya, itu kan tidak harus di freeze, tidak harus diblokir, tidak harus dibekukan, tapi itu kan bisa diambil alih oleh negara untuk dikelola oleh negara. Keuntungannya bisa menjadi PNBP untuk negara. Tapi yang terjadi selama ini dirampas, nggak tahu diapakan. Nah, ini dia, ini yang dimaksudkan undang-undang perampasan aset, supaya ada tata kelola pengelolaan aset-aset yang dirampas untuk kepentingan negara ini.
Yang terjadi selama ini apa? Ini yang tidak jelas. Sudah dirampas, tidak jelas penggunaannya. Nah, oleh sebab itu, undang-undang perampasan aset ini jangan dibalik. Ini adalah instrumen publik untuk mengawasi, mengontrol pengelolaan aset-aset hasil rampasan, hasil perampasan, pemblokiran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Narasumber yang saya hormati, jangan lupa inilah yang dimaksudkan dengan menyusun undang-undang ini dengan menggunakan scientific approach, data, basis data lah. Kalau kita menggunakan data ini, coba kita hitung berapa ribu triliun aset yang dirampas oleh aparat penegak hukum selama ini. Tidak jelas penggunaannya, tidak jelas tata kelolanya. Coba aja dicek. Nah, ini yang menurut saya menjadi tujuan utama undang-undang perampasan aset, supaya ada kejelasan dalam hal tata kelola aset-aset yang telah dinyatakan dirampas oleh hakim atau oleh pengadilan. Ini penting. Nah, itu yang saya dukung sebetulnya. Tidak mendukung aparat penegak hukum untuk membabi buta. Yang tadi istilah ini, yang nggak bisa begitu dong. Nah, oleh sebab itu dalam undang-undang perampasan aset penting sekali satu hal. Apa itu? Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga ada dalam kasus korupsi. Mohon maaf aja. Kasus korupsi, anak, adik, kakak, anak istrinya yang gak ada hubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh si terpidana tadi disita dan dirampas, diblokir. Ini kan membuat apa? Ketidakpastian. Nah, undang-undang perampasan aset ini harus mengatur yang tidak pasti ini menjadi pasti. Itu kedua. Ketiga, ada lagi aset pihak ketiga yang tadi disinggung oleh Prof tadi. Pihak ketiga nggak ada hubungan dengan aset yang dilakukan oleh si terpidana atau terdakwa, diblokir, ya dirampas. Nah, lalu ada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga ini. Undang-undang ini juga harus mengatur soal ini. Bagaimana dia harus melakukan perlawanan? Apa mekanismenya? Hukum acaranya? Mengajukan keberatan kah? Gugatan perdata kah? Atau pidana? Atau dilakukan pada saat yang sama? Supaya apa? Supaya ada keadilan. Dan keadilan itu jangan berlama-lama. Kalau semalam aja keadilan itu kita kasihlah semalam aja. Jangan keadilan yang mestinya semenit aja bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, ini yang harus dimasukkan dalam undang-undang perampasan aset ini. Kemudian soal itu tadi pengelolaan, lalu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tadi para narasumber, saya ingin sekali untuk dibedah dalam perspektif yang lebih pas dengan tujuan penegak hukum itu, penegakan hukum, yaitu apa? Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi menggabungkan tiga prinsip ini harus menjadi jiwa undang-undang perampasan aset ini. Kalau enggak nanti ya sama dengan kita melegalkan negara untuk merampas harta rakyatnya. Padahal negara itu dibentuk
untuk melindungi harta rakyat, bukan sebaliknya. Sekarang ini undang-undang dipakai untuk merampok harta rakyat. Undang-undang ini semoga bisa mengakhiri ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Seperti yang kita saksikan bersama, tiap-tiap fraksi sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, terakhir Pak Wayan, Pak Nyoman, 5 menit. Banyak sekali dikasih. 2 menit, Pak. Ya, pimpinan biar nggak ini hadir bareng-bareng untuk menyimak. Ya, karena memang di Komisi 3 gilirannya per kapoksi. Kalau di Komisi 10 bebas kita. Jadi ya saya ikuti. Pertama, saya senang sekali kehadiran dari 3 narasumber, termasuk juga Pak Maradona yang ada di online, Pak Bayu, Pak Ibnu. Ada paradigma yang berkait dengan persoalan keinginan kita untuk harapan masyarakat, keinginan Komisi 3 juga dalam menyusun undang-undang tentang perampasan aset ini. Dari paradigma common law ke civil law, dari paradigma pemidanaan terhadap orang menuju ke penyitaan aset atau perampasan aset yang mementingkan pada hasil dari didapatkannya hasil dari kejahatan itu untuk didapat oleh negara. Selanjutnya memang terjadi perdebatan yang sangat sering terjadi di berbagai pikiran dan kutub pemikiran antara keinginan melakukan proses yang lebih cepat merampas tanpa proses peradilan, karena memang orientasinya adalah profit. Jadi untuk apa? Kan yang dipidana bukan orangnya. Jika telah diduga terjadi tindak pidana bahwa yang bersangkutan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, itu langsung bisa dirampas karena memang tujuannya adalah untuk profit. Namun di sisi yang lain ada kekhawatiran jika merampas aset tanpa proses peradilan akan terjadi kesalahgunaan wewenang, akan terjadi kesewenang-wenangan khususnya dari negara, lebih turunannya adalah aparat penegak hukum. Nah, mempertemukan ini dari tujuan dari kita, harapan dari masyarakat agar undang-undang ini bisa segera diwujudkan, dengan di sisi yang lain tanpa terjadinya pelanggaran HAM. Isu-isu yang menonjol adalah apakah dana yang didapat dari money laundering, dari nomini, dari perdagangan orang, dari peredaran gelap narkoba, itu harus melalui proses peradilan. Jadi akan sangat lama prosesnya, sementara aset harus dipulihkan, harus diselamatkan. Namun di sisi yang lain, kalau tanpa proses prosedur hukum yang kita pahami selama ini harus ada proses peradilan, akan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Ini Pak Ibnu dipertegas tadi, karena Bapak kan tadi bilang bahwa proses aset-aset yang telah terkumpul pun, telah disita pun dalam perjalanannya banyak yang hilang. Setelah diputuskan oleh pengadilan pun ternyata harta itu, aset itu tidak bisa dieksekusi. Nah, ini barangkali yang perlu dipertegas dalam pertemuan ini agar kami Komisi 3 memiliki referensi yang cukup ketika menyusun undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, karena pendalaman sudah selesai, kami persilahkan untuk masing-masing narasumber memberikan tanggapannya sekaligus memberikan closing statement, dan kami beri waktu masing-masing nanti 3 menit. Silakan Pak.
Terima kasih pada Yang Mulia Pak Fasiful, kemudian Yang Mulia Pak Chandra, Pak Bima, Pak Arifin, Pak Asbuloh, Pak Adam, kemudian Pak Suding, ya, Pak Beni Kaharman dan Pak Nyoman. Terima kasih sekali, ini masukan yang sangat luar biasa. Jadi kalau intinya kita ini kan tadi Pak Nyoman, ini kan suatu pergeseran dari common law ke civil law. Jadi memang perlu adanya jalan tengah. Jalan tengah. Sepertinya kalau kita belajar pada konsep RJ yang baru. RJ itu kalau memang negara asalnya kan memang semua pun bisa di RJ. Asalnya. Tapi di Indonesia ada jalan tengah terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang ancamannya, hukumannya dan sebagainya. Dan termasuk penetapan pengadilan. Nah, ini jalan tengah. Jalan tengah. Oleh karena itu dalam kasus ini pun juga kita tampaknya tidak bisa serta-merta mengadu konsep seperti in rem. Tidak bisa seperti in rem, nggak bisa. Karena mungkin kultur kita juga belum siap, budaya kita. Apalagi tadi penegak hukum ya, waduh ini bisa main-main ini, kan itu udah jengki dan sebagainya. Ini belum bisa. Lah oleh karena itu jalan tengah ini ada suatu perpaduan. Memang penyataan aset, tapi kalau kita menggunakan istilah perampasan tadi, ya Pak Bima, Pak Chandra, ya memang harus sudah putusan, kan itu fake. Karena jangan sampai juga di masyarakat perdebatan loh, perampasan masih sita dirampas, tidak bisa, dari terminologi aja sudah salah, apalagi dalam implementasi. Karena hukum itu kan, apalagi terhadap ini kan ius constitutum, dari ius constitutum yang tertulis menjadi ius operatum, operasional bagaimana, penempatannya bagaimana. Lah, oleh karena itu jalan tengah tadi sebagai bentuk oke, obyeknya sudah tadi, obyek perkaranya, kejahatan-kejahatan yang terkait dengan ekonomi. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita penyelesaian ini in rem, ada tindak pidana melawan aset dan melawan orang. Oke, tengah-tengah, karena istilahnya menggunakan perampasan aset berarti terhadap orang-orang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Sepanjang tidak terkait, tidak jadi problem. Nah, jalan tengahnya Pak Beni Kaharman tadi, mau tidak mau kalau menggunakan ada suatu putusan dulu. Ini jalan tengahnya nanti. Nggak mungkin tanpa putusan dirampas. Nah, itu yang menjadikan suatu jalan tengah. Oleh karena itu dalam hal seperti ini pun bukan berarti melihat asal-usul, semua terkait asal-usul, kayak ini keuangan kok, menjadi kerugian negara. Jadi asal-usul yang bersangkutan ketika tidak bisa dipertahankan, dibuktikan, ya menjadikan masuk negara. Tapi secara hukum acaranya adalah dengan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Nah, itu jalan tengah nanti, jalan tengah. Yang kemudian tadi pertanyaan yang juga bagaimana ini sebetulnya kan hanya untuk perampasan aset pengelolaan, itu bagian dari undang-undang perampasan aset. Di samping adanya perampasan penyitaan tadi yang debatable, tapi juga bagaimana pengelolaan. Jadi kalau nanti seperti Pak Beni tadi pengelolaan itu terpisah nanti. Padahal roh yang diinginkan oleh publik kita sebagai masyarakat adalah bagaimana penyitaan perampasan aset yang tidak terkait dengan tindak pidananya. Nah, ini yang menjadikan suatu jalan tengah yang harus dipikirkan. Sehingga mix tipe tampaknya seperti itu, tipe yang sesuai dengan keadaan Indonesia. Begitu Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ibnu. Kemudian selanjutnya Kepala Badan Keahlian DPR. Pak Maradona. Oh, Pak Maradona dulu ya. Pak Maradona masih Baik. bersama kita? Masih, Ketua. Oh ya, silakan Pak Maradona. Baik, terima kasih. Dari banyak pertanyaan dan masukan tadi saya melihat konsep utamanya adalah bahwa hak milik atau right of property itu tidak absolut. Hukum hanya akan melindungi properti yang diperoleh dari kausa yang sah. Sehingga dalam konteks perampasan aset ini kan sebenarnya kita berbicara mengenai properti atau aset yang secara tidak sah dimiliki oleh pelaku ataupun turunannya. Sehingga itulah kenapa dalam konteks perampasan aset yang non-conviction ini bisa dilakukan. Tapi memang betul konsennya adalah konsen bagaimana kemudian tidak terjadi abuse. Karena luar biasa, karena ini kan bicara mengenai
banyak kemudahan-kemudahan. Saya dalam posisi bahwa karena ini adalah ranah pidana, maka pembuktian in personam, conviction base itu menjadi penting. Sehingga pemicu limitatif, proses substitusi, kalau conviction base tidak bisa, baru kemudian penegak hukum itu bisa masuk ke non-conviction, itu menjadi pilihan yang rasional. Jadi strict triggering eventnya itu ketika secara conviction base tidak bisa, kemudian masuk ke non-conviction dalam konteks syarat-syarat sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang kemudian adalah ketika kita bicara pembalikan beban pembuktian misalnya, ini kan tidak bicara mengenai kesalahan personal, ini bicara mengenai kepemilikan aset. Sehingga pembalikan beban pembuktian itu harus dimulai dari beban bukti awal, atau kita menyebutnya sebagai prima facie evidence, itu tetap ada penegak hukum. Jadi meskipun non-conviction base itu dalam proses persidangan menggunakan pembalikan beban pembuktian, penyidik itu di awal harus bisa menunjukkan, membawa bukti awal atau prima facie yang solid ke hadapan hakim. Itulah kenapa due process of law, judicial scrutiny, itu hakim yang akan menilai bukti awalnya ini kira-kira kuat tidak untuk mengatakan ini adalah aset hasil tindak pidana. Baru kemudian ketika dikatakan iya, baru muncul dalam pembalikan beban pembuktian. Termasuk saya melihat bahwa sebagai closing statement, perampasan aset yang non-conviction base ini kan sebenarnya adalah pelengkap ketika ada kelemahan-kelemahan di sisi konvensional. Tapi karena pelengkap yang sifatnya mengisi kelemahan, dia ada teori-teori yang sebenarnya memperingan kerja. Tadi misalnya beyond reasonable doubt, jadi probability dan seterusnya. Tetapi itu harus dikontrol. Salah satunya misalnya monopoli putusan itu oleh pengadilan. Semua harus dinilai oleh pengadilan. Tidak bisa kemudian hanya dari satu arah dari penegak hukum. Ada pemisahan kelembagaan. Jadi harus dipastikan, misal termasuk misalnya tadi adalah aset manajemen dan seterusnya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maradona. Selanjutnya kami persilakan Profesor Bayu Dwi. Terima kasih pimpinan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, kemudian Pak Maradona, tentu sebenarnya kita beranjak dari apa definisi dari perampasan aset tindak pidana itu sendiri. Di mana tadi yang ingin kami gambarkan adalah ini merupakan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya kata kuncinya adalah semua melalui putusan pengadilan. Tinggal kemudian bagaimana metodenya. Tentu kita akan dihadapkan pada kondisi pelaku tindak pidananya bisa dibawa ke persidangan. Artinya ya berarti melalui putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana terlebih dahulu. Jadi kalau ada pelakunya, kemudian dia bisa disidangkan, tahapan dilalui, maka itu melalui yang disebut sebagai conviction base, yaitu berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, di mana kemudian ada pidana di situ adalah terkait dengan perampasan asetnya, yaitu sebagai sebuah bentuk pidana tambahan tadi. Kemudian kita dihadapkan pada situasi di mana pelakunya itu tidak bisa disidangkan karena meninggal dunia, kemudian melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya atau sakit permanen begitu ya. Nah, tentu kemudian hal-hal semacam itu tidak bisa kemudian negara membiarkan. Betul tadi Pak Maradona menyampaikan sudah ada beberapa ketentuan, misalkan di TPPU berdasarkan juga ketentuan UNCIC tadi, kemudian juga di beberapa peraturan yang lain. Tapi hukum acaranya belum diatur secara lengkap. Sehingga sebenarnya undang-undang ini adalah menyatukan berbagai ketentuan terkait NCB tadi ke dalam satu undang-undang yang kita sebut sebagai undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Nah, jenis aset yang dapat dirampas tentu kita batasi juga di dalam ketentuan kita apa saja aset yang bisa dirampas ya, tentu aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, aset hasil tindak pidananya atau aset-aset lain yang tentu kita tentukan juga pembatasannya. Berikutnya juga terkait dengan besaran aset tadi. Tadi saya lihat Pak Maradona juga menyampaikan terkait dengan besaran memang tidak ada di UNCIC atau EU Direction tadi juga nggak ada. Kita tentukan sendiri bagaimana kita menentukan yang layak. Termasuk tadi pengelolaannya juga sudah kita atur. Poin pentingnya pimpinan Bapak Ibu sekalian,
Tentu tadi banyak hal yang selaras dengan apa yang sudah coba badan keahlian buat. Namun demikian beberapa hal yang tentu baru tadi akan jadi diskursus kami, termasuk mohon izin pimpinan, kami juga akan ada beberapa agenda lain terkait partisipasi publik yang lebih bermakna dengan berbagai pihak lainnya dalam rangka menyempurnakan naskah akademik dan RU ini. Terima kasih pimpinan, kami juga terima kasih pada Pak Kepala Pusat dan tim RU Perampasan Aset dari badan keahlian. Terima kasih, kami kembalikan pada pimpinan. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya pembahasan materi rapat ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan RDP dan RDPU pada hari ini. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, rapat kami akhiri dan kita tutup disertai dengan ucapan terima kasih kepada kehadiran pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran, Saudara Profesor Dr. Hipnu Nugroho, SMH, dan Saudara Maradona, SLRM. Rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.